Kode dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tambang akan mempresentasikan hasil presentasi kami terkait analisa matriks BCG PT Antam Aneka Tambang Tbk dari manajemen strategik M1. Anggota kelompok ini adalah saya sendiri Asarfania sebagai moderator, Gema Akbari Ochan, M. Walid Alputra, Niken Latifa, dan Reza Nabila. Selanjutnya, profil singkat PT Antam akan dipresentasikan oleh Niken. Kepada Niken dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan profil singkat dari perusahaan PT Antam ini di slide selanjutnya. Nah, jadi Aneka Tambang atau Antam ini didirikan dengan nama Perusahaan Negara atau PN Aneka Tambang yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasinya secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Berarti saat itu juga dia langsung beroperasi secara komersial. Nah, kantor pusat Antam ini berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang, nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Kota Jakarta dengan nomor pos 12530 Indonesia. Nah, PT Antam ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan yang terdiversifikasi dan integrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Nah, ada beberapa subusaha yang dimiliki oleh PT Antam, di antaranya ialah segmen nikel, segmen emas dan pemurnian, segmen bauksit dan batu bara. Segitu saja profil dari perusahaan Antam ini, kemudian dilanjutkan oleh moderator. Selanjutnya, proses pembuatan matriks BCG dan penjelasannya oleh Gema. Kepada Gema dipersilakan. Baik, saya Gemak Bari Ochan dari kelompok 7 akan melanjutkan penyampaian materi mengenai analisis BCG PT Antam. Selanjutnya itu saya akan memaparkan proses pembuatan matriks BCG ini. Sebelum saya memaparkan prosesnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu matriks BCG. Nah, BCG ini atau Boston Consulting Group Matrix adalah alat analisa untuk mengetahui posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri suatu perusahaan. Nah, di BCG Matrix ini ada 4 kuadran yang dapat kita lihat di layar. Yang pertama itu ada kuadran DOC, yang mana kuadran ini memiliki ciri-ciri pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Sehingga bisa disimpulkan perusahaan yang ada di kuadran DOC ini akan mengalami atau memiliki laba yang cukup rendah. Kuadran selanjutnya itu ada cash cow yang bergambar sapi. Nah, ciri-ciri dari kuadran ini adalah pangsa pasarnya tinggi, tingkat pertumbuhannya rendah. Nah, karena pasarnya yang tinggi ini, kuadran ini mendapatkan aliran kas yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada kuadran yang bintang atau star, yang mana ciri-ciri perusahaan yang ada di kuadran ini itu pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasarnya itu tinggi. Nah, yang terakhir itu ada question marks atau yang bergambar tanda tanya, yang mana ciri-cirinya itu adalah pangsa pasar rendah namun pertumbuhan pasarnya tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke analisis matriks BCG, kita terlebih dahulu harus mendapatkan data-data berikut untuk membuat matriks BCG tersebut. Di sini kami membuat matriks BCG menggunakan Microsoft Excel, di mana kami menggunakan insert bubble card. Nah, sebelum membuatnya kita harus mengetahui dulu divisi
usaha dari PT Antam yang kami ambil untuk analisis matriks BCG ini. Kami mengambil 4 divisi, yaitu divisi emas, divisi bauksit, divisi biji nikel, dan pemurnian logam. Nah, data-data yang harus kita ketahui itu adalah penjualan dari masing-masing divisi ini. Di sini kami mengambil penjualan di semester 1 tahun 2022 karena itu merupakan data terbaru yang kami dapatkan. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui penjualan dari kompetitor terbesar masing-masing divisi. Nah, di sini kami mengambil PT Vale Indonesia Tbk sebagai kompetitor terbesar nikel. Lalu Harita Group Citra Mineral yaitu sebagai kompetitor terbesar penjualan bauksit. PT United Tractor yaitu kompetitor terbesar penjualan emas, dan PT Freeport yang kami ambil sebagai kompetitor terbesar di bidang pemurnian logam. Setelah kita mengetahui ketiga data ini, maka kita akan bisa mendapatkan atau mencari relative market share. Yang mana relative market share ini merupakan sumbu X dari matriks BCG yang kita lihat sebelumnya. Dan setelah itu kita juga harus mencari data industri growth rate, yang mana kami mendapatkan data ini di internet. Dan setelah itu yang data yang terakhir itu perlunya kita mengetahui SBU share. Ya, SBU ini adalah strategic business unit atau sub usaha suatu perusahaan itu atau divisi-divisi dari PT Antam. Nah, setelah mengetahui semua data-data ini, maka kami mengolahnya menggunakan Excel dengan menggunakan bubble chart seperti yang ditampilkan di gambar. Nah, kira-kira seperti ini proses yang kami lakukan untuk membuat bubble chart berupa analisis matriks BCG. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, seperti ini bubble chart yang berhasil kami buat, yang mana bubble-bubble tersebut menggambarkan masing-masing dari divisi-divisi tadi. Seperti yang biru itu adalah divisi emas, bubble yang oranye itu divisi bauksit, bubble yang abu-abu itu yang di dalam yang biru itu adalah biji nikel, biji nikel, dan yang kuning itu adalah pemurnian logam. Nah, jika kita pindahkan sumbu Y ini ke tengah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan 4 kuadran matriks seperti gambar pertama, dan di sini kelompok kami mendapatkan hanya 2 kuadran yang diisi oleh divisi-divisi dari PT Antam ini, yang mana di kuadran tanda tanya atau question mark itu terdapat divisi emas, bauksit, dan biji nikel. Sedangkan di kuadran bintang atau star itu diisi oleh divisi pemurnian logam. Nah, begitu kira-kira analisisnya dan proses pembuatan matriks yang kami lakukan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya strategi yang tepat untuk setiap divisi sesuai dengan matriks BCG. Nah, untuk strategi divisi permurnian logam akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Next slide. Nah, pemurnian logam harus melakukan integration strategies, yaitu forward integration, backward, dan horizontal. Nah, di mana strategi integrasi ini merupakan strategi yang dilakukan perusahaan agar dapat mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing, baik melalui merger, akuisisi, dan membuat perusahaan sendiri. Nah, untuk
PT Antam bisa melakukan forward integration, yaitu bisa melakukan bentuk integrasi vertikal, di mana perusahaan bergerak lebih jauh ke arah pengendalian distribusi produk atau layanannya. Lalu juga bisa melakukan backward integration, di mana perusahaan bisa di akhir rantai pasokan melakukan kegiatan produksi. Jadi bisa melakukan akuisisi dan merger untuk mendukung pemasok dan juga distributornya. Lalu juga bisa melakukan horizontal integration, di mana PT Antam bisa mengakuisisi atau melakukan merger terhadap para pesaing-pesaingnya, sehingga pesaingnya dapat berkurang. Selanjutnya, strategi yang harus dilakukan divisi emas, bauksit, dan biji nikel akan dipresentasikan oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi apa saja yang harus dilakukan oleh divisi emas, bauksit, dan biji nikel. Nah, strategi yang pertama kita masuk kepada market penetration, di mana menurut Sugiarto, penetrasi pasar ini merupakan upaya untuk meningkatkan penjualan produk yang sudah dimiliki oleh pasarnya yang sekarang. Nah, antara lain melalui bauran pemasaran yang lebih agresif dan juga lebih besar. Nah, hal ini juga dilakukan untuk memperluas pangsa pasar atau memperluas konsumen dari suatu produk atau layanan tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa market penetration ini adalah kondisi di mana kita itu menjual produk kita yang sudah ada dan menjualnya kepada target market yang sudah ditetapkan dari awal. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi sangat disarankan untuk melakukan market penetration. Alasannya adalah yang pertama, dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah meningkatkan brand equity. Nah, untuk divisi emas, bauksit, dan juga biji nikel ini bisa melakukan, strategi yang dilakukan oleh divisi emas, bauksit, dan juga biji nikel ini bisa dilakukan di market penetration dengan cara yang pertama adalah penyesuaian harga, yang kedua meningkatkan promosi, yang ketiga distribution channel, yang keempat membuat barriers to entry, dan yang kelima menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Strategi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Walid. Kepada Walid dipersilakan. Baik, strategi yang kedua yaitu market development. Dalam upaya menjaring atau mengakuisisi pelanggan baru dan meningkatkan revenue, perusahaan tentunya perlu menerapkan strategi pengembangan bisnis. Salah satunya adalah penerapan strategi pengembangan pasar atau market development yang terarah. Market development ini merupakan suatu strategi pengembangan bisnis yang lebih fokus kepada memperkenalkan produk yang ada ke target pasar baru. Seringkali perusahaan menggunakan strategi ini untuk melakukan identifikasi dan mengembangkan peluang baru agar bisa menjual produk mereka di pasar yang sebelumnya belum mereka capai. Perusahaan yang pertumbuhan pasarnya tinggi juga disarankan untuk melakukan market development, dikarenakan dengan melakukan strategi ini, perusahaan bisa menjangkau audiens atau potensial customer yang lebih luas. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat menerapkan strategi market development ini sehingga dapat mengembangkan produk atau layanan baru sekaligus meningkatkan kualitas, meningkatkan penjualan, membangun organisasi bisnis, mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, memicu lebih banyak prospek, dan meningkatkan nilai brand value dari perusahaan. Dengan pertumbuhan pasar yang tinggi, rasanya akan sangat disayangkan bila perusahaan tidak memaksimalkannya. Jadi dengan melakukan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan berbagai benefit yang tentunya akan berdampak baik terhadap perusahaan itu sendiri. Yang terakhir itu product development. Pengembangan produk atau product development yaitu proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut.
Mengapa produk development penting bagi perusahaan? Yaitu yang berdasar pada zaman sekarang ini semakin lama semakin berkembang terus dengan adanya teknologi. Teknologi dan tren pun juga terus berganti. Oleh karena itu, kita pasti jarang menemukan produk yang tidak melakukan perubahan apapun tetapi tetap laku di pasaran. Setiap perusahaan harus menggabungkan kreativitas, penemuan, dan ide untuk mengembangkan sebuah produk yang bisa terus disukai pelanggan. Ketiga hal tersebut juga tergabung dalam produk development. Produk development ini juga disarankan untuk dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi untuk menjaga eksistensi dan perkembangan bisnis dari perusahaan. Strategi ini jika matang dapat mendorong perusahaan untuk menciptakan produk berkualitas yang mampu mengikuti perkembangan pasar. Jadi berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan, perusahaan yang pertumbuhan pasarnya tinggi sangat cocok untuk menerapkan strategi market development, market penetration, dan product development. Hal ini sangat berdampak positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan benefit yang dirasakan akan sangat bermanfaat bagi perusahaan sendiri. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.